Di antara kekufuran terhadap Alkitab, menganggap Al-Quran itu ada tafsir. Ada tafsir zahir dan ada tafsir apa, batin. Ini firqah-firqah batiniyah. Mereka selalu mengatakan Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Dan yang benar itu yang batinnya. Ini salah. Jangan ikut tafsir zahir. Yang benar tafsir apa? Batin. Batinnya dapat dari mana? Ini batinmu sendiri ya. Ini ngeri. Sehingga mereka tafsirkan dengan tafsir aneh-aneh. Ini dilakukan kebanyakan oleh batinnya seperti di golongan Ismailiyah. Ya. Seperti sebagian orang Syiah, mereka tafsir dengan tafsir batin. Seperti yang menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah kalian menyembelih sapi. Sapi betina maksudnya Aisyah misalnya. Batinnya. Seperti Allah berfirman, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at fir'aun. Disebut dalam buku tafsir mereka ini. Ya, saya nukil dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Ketika istri Fir'aun itu Asiyah bintu Muzahim berdoa, ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga. Kata mereka, yang dimaksud dengan Fir'aun adalah Utsman bin Affan, yang dimaksud dengan istrinya adalah Ruqayyah bintu Muhammad. Ini tafsir batin. Ya. Dan banyak mereka tafsir, ya. Banyak ya. Seperti Asyamsu wal Qamaru bi husban, saya lupa kalau nggak salah itu Hasan dan Husain. Pokoknya tafsir aneh-aneh. Mereka punya tafsir aneh-aneh. Sama seperti mereka tafsirkan haji, ini Qaramitah, Syiah Qaramitah. Mereka mengatakan haji adalah menuju. Menuju maksudnya apa? Menuju guru-guru, bukan menuju Ka'bah. Menuju apa? Guru-guru. Saum, puasa maksudnya imsak, menjaga rahasia. Maksudnya menjaga rahasia kelompok kita. Baik. Adapun bentuk-bentuk kufur kepada kitab suci. Apa saja bentuk kufur? Pertama, kufur atau mengingkari seluruh kitab-kitab suci dari Allah. Mengatakan kitab suci bukan dari Allah, ini kekufuran. Ya. Seperti orang ateis, tentu Allah saja tidak beriman, apalagi kitab suci. Ateis, dia tidak beriman kepada Allah. Seperti juga adalah kaum musyrikin Arab. Kaum Quraisy. Kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mereka meyakini Allah, tapi mereka tidak meyakini Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka tidak percaya. Jadi mereka bilang Al-Quran in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran hanyalah perkataan manusia. In hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir yang Muhammad dapatkan dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Hanyalah perkataan manusia. Ya. Sehingga mereka menamakan Al-Quran adalah sihir. Ya. Kafir Quraisy meyakini Allah, tapi mereka tidak meyakini Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ateis, Allah pun mereka tidak percaya. Baik. Di antaranya adalah para filsuf. Sudah kita sebutkan kemarin, para filsuf tidak meyakini ada malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi, tapi hanyalah sekedar ya, hayalan-hayalan dari akal faal atau dan macam-macam sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Bahwasanya Nabi harus memiliki kuatut ta'thir, ya, kuatun nafs, dan beberapa kekuatan sehingga akhirnya dikhayalkan seperti ada ayat-ayat Allah. Tapi mereka tidak meyakini ada Allah berbicara menurunkan Al-Quran kepada para Rasul. Sama meyakini kitab suci perkataan manusia, ini juga adalah kekufuran. Atau meyakini firman Allah adalah makhluk, ya, ini juga adalah kekufuran, ya. Berarti bukan firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga kekufuran. Ini model kekufuran mengingkari kitab-kitab suci tersebut dari Allah. Siapa yang mengingkari kitab suci dari Allah, berarti dia telah kafir. Kemudian di antaranya beriman kepada sebagian kitab suci saja. Ini juga menunjukkan kekufuran. Seperti Yahudi hanya beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil dan Al-Quran. Yahudi tidak beriman kepada Injil dan Al-Quran, sehingga mereka kafir, hanya mau beriman kepada Taurat. Nasara hanya beriman kepada Taurat dan Injil, tapi tidak beriman kepada apa? Al-Quran. Maka ini tidak beriman kepada satu kitab, sama seperti tidak beriman kepada seluruh kitab. Sama tidak beriman kepada satu Rasul, seperti tidak beriman kepada seluruh Rasul. Jadi siapa yang hanya mengimani sebagian kitab suci, mengingkari sebagian yang lain, maka dia telah kufur. Telah kufur.
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kafir kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab-kitab sucinya, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat. Yang ketiga, di antara bentuk kufur kepada kitab suci, beriman kepada sebagian isi kitab suci dan menolak sebagian yang lain. Seperti beriman sebagian ayat dalam Al-Quran, tapi menolak sebagian ayat yang lain. Kalau bagi zaman sekarang, ya. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa tukfiruna bi ba'd." Ini cerita orang Yahudi. Orang Yahudi mereka hanya beriman kepada sebagian Taurat dan mereka menolak sebagian isi apa? Taurat. Ya. Nah, siapa yang meniru mereka sama kufur. Jadi orang Yahudi dulu mengimani sebagian ayat Taurat dan menolak sebagian ayat Taurat. Perbuatan mereka mengimani sebagian isi kitab Taurat dan menolak sebagian isi kitab Taurat adalah kekufuran. Ya, maka tidak boleh meniru-niru mereka. Siapa yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran, saya hanya beriman sebagian, menolak sebagian, maka ini juga merupakan kekufuran. Di antaranya memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperolok ayat-ayat Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kalian memperolok Allah dan ayat-ayatnya dan para rasulnya? Siapa yang mengejek ayat-ayat Allah maka dia telah kufur, ya. Di antara kekufuran terhadap Alkitab, menganggap Al-Quran itu ada tafsir. Ada tafsir zahir dan ada tafsir apa, batin. Ini firqah-firqah batiniyah. Mereka selalu mengatakan Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Dan yang benar itu yang batinnya. Ini salah. Jangan ikut tafsir zahir. Yang benar tafsir apa? Batin. Batinnya dapat dari mana? Ini batinmu sendiri, ya. Ini ngeri. Sehingga mereka tafsirkan dengan tafsir aneh-aneh. Ini dilakukan kebanyakan oleh batinnya seperti di golongan Ismailiyah. Ya. Seperti sebagian orang Syiah, mereka tafsir dengan tafsir batin. Seperti yang menafsirkan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah kalian menyembelih sapi. Sapi betina maksudnya Aisyah misalnya. Batinnya. Seperti Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Disebut dalam buku tafsir mereka ini. Ya, saya nukil dalam buku saya 33 Banyalan Akidah Syiah. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Ketika istri Fir'aun itu Asia bintu Muzahim berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah aku istana di surga." Kata mereka, yang dimaksud dengan Fir'aun adalah Utsman bin Affan, yang dimaksud dengan istrinya adalah Ruqayyah bintu Muhammad. Ini tafsir batin. Ya. Dan banyak mereka tafsir, ya. Banyak, ya. Seperti Asyamsu wal Qamaru bi husban, saya lupa kalau nggak salah itu Hasan dan Husain. Pokoknya tafsir aneh-aneh. Mereka punya tafsir aneh-aneh. Sama seperti mereka tafsirkan haji, ini Qaramitah, Syiah Qaramitah. Mereka mengatakan haji adalah menuju. Menuju maksudnya apa? Menuju guru-guru, bukan menuju Ka'bah. Menuju apa? Guru-guru. Saum, puasa maksudnya imsak, menjaga rahasia. Maksudnya menjaga rahasia kelompok kita. Jadi saum artinya menahan, maksudnya menahan apa? Rahasia. Ini repot seperti ini. Tafsir batin. Dan Al-Ghazali punya buku Fadha'ih Al-Batiniyah, yaitu dia membahas tentang keburukan firqah-firqah kebatinan. Ini pernah ada seperti ini, ya. Kemudian sekarang muncul namanya tafsir hermeneutika, ya. Tafsirnya orang-orang liberal. Tafsir seenaknya, tanpa kaedah. Tanpa kaedah lebih ngeri lagi tafsirnya, ya. Makanya ketika dalam buku sebagian buku mereka, saya tidak ingin sebut nama, ya. Ketika mereka menukil di mukaddimah oleh Nur Khalis Majid, Nur Khalis Majid kasih mukaddimah tentang buku hermeneutika. Beliau mengatakan bahwasanya teori hermeneutika ini sudah didahului oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya. Dia contohkan siapa? Dia contohkan pertama kebatinan. Bukankah ada tafsir semirip hermeneutika itu tafsir kebatinan? Ini dia berdalil dengan kerusakan, kesesatan dijadikan dalil. Dan kita bilang benar, sebagaimana tafsir kebatinan sesat, maka hermeneutika adalah kelanjutan dari kesesatan tersebut. Ya. Kemudian juga dia berdalil dengan tafsirnya filsuf. Yang filsuf kata dia mengingkari adanya hari kiamat. Ya. Cuma kata seorang ahli filsafat, para nabi berdusta demi kemaslahatan. Para nabi berdusta demi kemaslahatan. Dia menggambarkan seakan-akan ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma supaya orang itu berakhlak. Dan orang awam tidak bisa berakhlak mulia kecuali ditakut-takuti seperti itu. Ini contoh tafsir kebatinan yang dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid bolehnya tafsir hermeneutika.
Bahwasanya ini bukan hal yang baru, sudah ada di dunia Islam sebelumnya, tapi itu kerusakan semuanya. Ya, kerusakan semuanya. Apalagi sebagian mereka, saya tidak ingin sebut nama, sudah jadi pada pejabat sekarang. Jadi dia mengatakan bahwasanya ya seperti mereka mengatakan kisah Nabi Nuh alaihissalam tidak ada. Ya. Itu juga sempat ada makalah judulnya antara kisah Nabi Nuh dengan Spider-Man. Spider-Man kan tokoh fiktif yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu. Seperti kisah kancil dan apa? Buaya. Ya. Kancil dan buaya, benar ya? Ya seperti itu. Nah, Allah bikin kisah Nabi itu nggak ada sebenarnya nggak ada. Mana ada Nabi diutus, kemudian berdakwah 950 tahun, nggak mau kemudian kirim banjir, mati semua. Itu nggak bisa nggak pantas bagi Tuhan. Kata mereka, sebenarnya mereka bilang kisah Nabi itu nggak ada, itu cuma kisah fiktif. Ini dijadikan dalil untuk tafsir hermeneutika. Apa bedanya dengan perkataan orang musyrikin? Asatirul awwalin. Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini contoh bentuk kekufuran kepada Al-Quran ketika menganggap isi Al-Quran hanyalah fiktif. Akhirnya tafsir hermeneutika tentunya bertingkat-tingkat. Seperti sebagian mereka ketika ditanya tentang, bukankah dalam Al-Quran Allah mengharamkan perbuatan kaum Nabi Lut, homoseksual, sampai Allah turunkan azab yang begitu pedih, dan kata mereka itu diharamkan bukan karena perbuatannya, tapi karena cara bermainnya yang salah ya. Jadi kata dia homoseksual itu udah given ya, from God ya, dari sananya ya, dari pemberian dari, yaitu given itu artinya apa? Anugerah ya, hadiah ya. Pemberian dari Allah. Seorang suka sesama jenis itu pemberian dari siapa? Allah, subhanallah. Itu hasil dari tafsir hermeneutika. Sehingga orang liberal ini susah. Mereka menolak semua kaidah, terus kita bilang coba tunjukkan kaidahmu. Bagaimana cara kaidah tafsir hermeneutika? Mereka tidak bakalan bisa datangkan kaidah. Kapan mereka datangkan kaidah berarti tidak liberal. Liberal itu harus bebas, lepas tanpa kaidah. Gimana suatu disiplin ilmu tanpa kaidah? Disiplin ilmu mana saja pasti ada kaidahnya. Mau kedokteran, mau fisika, mau kimia, emang bicara tanpa kaidah bicara ngawur namanya. Datangkan wahai orang-orang liberal. Karena sudah doktor, sudah profesor, datangkan kaidah tafsir hermeneutika versi kalian. Kalian menolak kaidah ahli tafsir sebelumnya, datangkan kaidah tafsir menurut kalian hermeneutika. Gak bakalan bisa. Makanya ngeri, ini diantara salah satu kekufuran dalam Al-Quran. Di antara kekufuran, ini mereka bangun di atas apa? Seperti keenam, saya tambah lagi. Mereka mengatakan Al-Quran produk budaya, produk kerjasama antara Allah dan Muhammad. Jadi mereka untuk menghilangkan kesakralan Al-Quran sehingga mereka leluasa untuk mentafsir Al-Quran, mereka bikin isu seperti ini. Kata mereka Allah tidak punya bahasa, kalau gitu Allah hanya kasih ide pokok kepada Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan dengan bahasa dia, yaitu bahasa Arab. Yang bahasa Arab tersebut Muhammad ungkapkan 1400 tahun yang lalu, ya, yang relevan dengan orang-orang di zaman itu, ya. Sehingga kita jangan terikat dengan tekstual. Karena tekstual itu hanya khusus Muhammad berbahasa Arab 1400 tahun yang lalu. Terus bagaimana? Yang penting kita kenali ide pokok Al-Quran, kemudian kita kelola lagi. Ini repot. Akhirnya mereka tidak menganggap kesucian tekstual Al-Quran. Sehingga mereka berani mengatakan, saya nukil dalam disertasi saya. Saya tidak asal ngomong ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu produk budaya kerjasama antara Allah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Muhammad itu terikat dengan kondisinya sebagai orang Arab, dengan tradisi orang Arab dan kondisi saat itu. Maka tidak boleh kita ambil tekstual, yang karena tekstual Al-Quran ini hanya cocok untuk orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang kita harus berijtihad. Udahlah, capek kalau bicara mereka. Tapi ya, ini saya sudah sering, tapi saya ingatkan kembali. Bahwasanya ini sebenarnya kufur kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi produk kerjasama. Baik, kita lanjutkan. Paham? Kita lanjutkan perkataan At-Tahawi setelah itu. Beliau berkata, wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin, dan kami menamakan ahlul kiblat di antara kami dengan nama muslimin mu'minin. Wa nusammi ahla kiblatina muslimin mu'minin, kami menamakan ahlul kiblat dengan kaum muslimin atau kaum mukminin.
Dengan syarat madamu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi. Dibawa oleh Nabi ya. Dibawa oleh Nabi. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'tarifin yaitu mengakui. Mengakui. Walahu walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, dan membenarkan semua yang dikatakan dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqin, membenarkan. Ini pembahasan disinggung oleh At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, kitab akidahnya ini, untuk tidak bermudah-mudah mengkafirkan dan tidak bermudah-mudah mengeluarkan seorang dari hukum zahirnya. Jadi beliau mengatakan wa nusammi ahla kiblatina, semua ahlul kiblat, yaitu yang sama-sama salat menghadap kiblat, maksudnya adalah muslimin mukminin, ya, mukminin dan muslimin. Yaitu siapa yang mengaku Islam, yang mengaku Islam dan menghadap kiblat meskipun ahlul bid'ah dan pelaku maksiat selama tidak membatalkan Islamnya, maka kami namakan dia Islam. Ada orang datang secara zahirnya dia salat menghadap kiblat, bukan menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap timur, ya. Kemudian dia salat dengan cara salat kita, maka dia muslim. Mau dia ahlul bid'ah, mau dia pelaku maksiat, ya. Mau siapapun dia, selama dia menghadap kiblat, maka dia adalah muslim. Selama dia mengakui apa yang Nabi bawa dan membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Itu selama dia tidak mendatangkan pembatal keislaman. Hukum asal seorang muslim adalah muslim. Dan istilah ini datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatana, siapa yang salat dengan salat kami, wastaqbala kiblatana, dan menghadap kiblat kami, yaitu kemana kiblat kaum muslimin? Ke Ka'bah. Ka'bah, ya. Ke Ka'bah. Wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kami, tidak ragu-ragu, ya. Karena sama muslim, makanan orang muslim mereka makan. Beda dengan Yahudi sebagian makan Islam dia nggak mau. Dia punya kriteria yang ketat, ya, lebih ketat daripada orang Islam. Makanya saya punya kawan di Melbourne, dia punya teman Yahudi kerjasama. Dikasihlah sesuatu makanan kepada kawan saya, kata kawan saya, ini halal nggak? Kata Yahudi tadi, kami lebih halal daripada kalian, lebih ketat kriterianya. Intinya siapa yang sholat dengan cara sholat kita, ya, kemudian menghadap kiblat dan dia tidak ragu-ragu untuk makan sembelihan kita, fahuwal muslim, maka dia seorang muslim. Lahu malana, maka bagi dia apa yang bagi kita berlaku, wa alaihi ma alaina. Nah, apa yang wajib bagi dia, wajib bagi kita, wajib juga bagi dia. Apa yang boleh bagi kita, boleh juga bagi dia. Lahu malana, itu apa yang boleh bagi kita, boleh bagi dia. Wa alaihi ma alaina, dan apa yang wajib bagi kita juga wajib baginya. Ini salah satu hadis yang menguatkan pernyataan At-Tahawi. Demikian hadis yang lain, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha secara zahir, la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, wa sallau salatana, jadi sudah ucapkan syahadatain. Kemudian salat seperti salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat sebagaimana kiblat kita, yaitu di Ka'bah. Wa dzabahu dzabihatana, dan mereka juga sembelih seperti kita menyembelih. Fahuwa faqad hurrimat alaina dima'uhum, maka haram bagi kita darahnya, wa amwaluhum, tidak boleh kita ambil hartanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kembali kepada Allah, ya. Kecuali kalau mereka melanggar. Kalau mereka melanggar harus dibunuh, ya sudah, kita bunuh secara zahirnya. Mereka murtad, mereka melakukan kufuran, maka kita bunuh, hisab mereka kembali kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kita hukum dengan zahir. Maka dalam dua hadis ini, atau yang diambil sarinya dari At-Tahawi dari hadis ini, bahwasanya kita menghukum orang dengan apa? Zahirnya, dengan zahirnya. Selama dia sholat seperti sholat kita, selama dia menghadap kiblat seperti kiblat kita, mau dia pelaku maksiat, mau dia ahlul bid'ah, selama dia menyembelih seperti kita, dia makan sembilan kita, maka dia adalah orang muslim mukmin, orang muslim mukmin. Baik. Hukum asal, maka diambil dari faedah ini hukum asal. Siapa yang melakukan tiga hal, maka dihukum muslim dan dikenal dengan ahlul kiblat. Dengan ahlul kiblat. Sama-sama ahlul kiblat, itu istilah dari yang diambil dari hadis-hadis tadi. Kita sama-sama ahlul kiblat, itu sama-sama menghadap Ka'bah. Ya udahlah, masih sama muslim. Ya, ada hukum-hukum yang berlaku di antara kita. Kemudian
Hukum istilah hukum asal adalah kita menilai zahirnya. Maka ini mencakup apa? Mencakup muslim yang benar dan taat, ahlul kiblat, mencakup muslim yang benar taat. Kemudian kata sebagian ulama mencakup seluruh firqah yang belum kafir. 73 firqah semua termasuk dari ahlul kiblat. Yang kata Rasulullah SAW, "Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya ahlul kiblat. Oleh karenanya banyak ulama berpendapat bahwasanya 73 golongan ini semua masih muslim. Sehingga mereka mengeluarkan Rafidhah dari kelompok ini. Mereka keluarkan Jahmiyah dari 73 golongan. Kata mereka, Jahmiyah bukan Islam. Tetapi Mu'tazilah, Khawarij ini semua masih muslim. Ya, Murji'ah semuanya masih muslim. Sehingga kalimat ahlul kiblat mencakup muslim yang taat, mencakup pelaku maksiat, mencakup ahlul bid'ah. Selama bid'ahnya tidak sampai pada kekufuran. Ya. Bahkan munafik yang menyembunyikan kekufurannya selama dia menampakkan Islam, maka kita juga bilang ahlul apa? Kiblat. Kita memperlakukan dirinya dengan hukum zahir sebagai seorang muslim. Adapun dia kafir urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW memperlakukan orang-orang munafik dengan hukum Islam. Karena secara zahir mereka ahlul kiblat, ahlul kiblat. Baik. Berikutnya, hukum asal bisa berubah jika melakukan pembatal keislaman. Ya. Kalau mereka membatalkan keislaman, baru hukumnya bukan ahlul kiblat lagi, sudah kafir, sudahkah kafir. Dan ini secara umum dalam rangka membantah orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mudah mengeluarkan seorang dari nama muslim atau mukmin. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Pelaku dosa besar menurut Khawarij adalah kafir dan menurut Mu'tazilah adalah fi manzilah bainal manzilatain. Mereka tidak mau pasang nama muslim atau mukmin, enggak mau. Maka seakan-akan At-Tahawi bantah mereka. Mereka mengatakan hukum asal adalah kita katakan muslimin mukminin. Meskipun pelaku dosa besar. Selama mereka sholat dengan sholat kami, sebagaimana sabda Nabi, selama mereka sholat menghadap kiblat kita, selama makan dari sembilan kita, maka mereka muslim. Ya. Meskipun pelaku dosa besar, meskipun pelaku bid'ah, ya, maka mereka adalah muslim. Tidak seperti perkataan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, atau Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam meskipun tidak kafir. Itu di antara dua kedudukan. Tapi paham? Baik, berikutnya kita bahas sekarang ini persyaratan tadi dikatakan ahlul kiblat punya syarat, yaitu kata Tahawi madamu bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin, dengan syarat selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh nabi. Walahu bikulli maqala au akhbar musaddiqin, dengan syarat yang kedua mereka membenarkan semua yang dikatakan oleh nabi. Kalau mereka tidak memenuhi syarat maka mereka bukan ahlul kiblat. Tapi kita singgung sini sedikit. Tadi mu'tarifin madamu, ya, kata dari madamu selama mereka mengakui dan membenarkan. Nah, di sini ada lawan-lawannya, lawan dari mengakui dan membenarkan, ya. Di antaranya adalah al-jahad, mengingkari. Lawan dari al-i'tiraf. Al-i'tiraf lawannya adalah al-jahdu, mengingkari. Mengingkari maksudnya gimana? Ya, dia menolak hukum dalam Islam yang masyhur. Dia mengatakan salat tidak wajib. Salat tidak wajib. Berarti dia mengingkari hukum apa? Islam. Dia mengatakan salat tidak wajib. Padahal semua orang muslim tahu namanya salat itu wajib. Dia mengatakan salat tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib salat seperti ini. Yang wajib yang penting iling katanya. Karena salat artinya doa, doa artinya ingat, iling. Udah iling Allah selesai, sudah salat ya. Dia mengingkari salat. Seperti saya pernah ketemu orang, dia salat, saya salatnya gimana? Duduk, gelar kain putih, semedi. Itu salat saya, kata ini bukan salat. Salat yang kayak kita ke masjid, oh itu enggak wajib. Ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Karena dia mengingkari hukum salat yang ma'ruf yang kita jalankan. Dan itulah ciri-ciri Islam, ya. Ciri-ciri Islam. Dia mengingkari salat. Seperti mengingkari wajibnya zakat. Zakat tidak wajib. Padahal dia rukun Islam. Zakat tidak wajib. Seperti menolak haramnya khamar. Khamar tidak haram. Ini namanya dia tidak mengakui, tapi dia menolak hukum-hukum yang secara Islam diketahui, semua orang tahu. Namanya orang muslim pasti tahu zina itu haram. Tahu atau tidak? Tahu. Semua orang muslim tahu mabuk itu pasti haram. Tahu tidak? Nggak ada yang ragu. Nggak tahu kalau Gen Z sekarang ya. Gen Z. Tapi semua orang muslim dari kita kecil kita tahu semuanya haram. Semua orang tahu sholat itu wajib. Semua orang tahu nikah sesama mahram tidak boleh. Oleh karenanya datang dalam satu hadis, ada seorang di zaman Nabi, dia menikahi mantan istri bapaknya. Padahal Allah berfirman, "Wala tankihu ma nakaha abaukum." Janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian. Sudah dinikahi oleh bapak, meskipun bapak meninggal atau bapak ceraikan, nggak boleh dinikahi karena otomatis menjadi mahram. Ada seorang kemudian dia nekat nikah.
Ya. Maka akhirnya Nabi menyuruh seorang sahabat untuk membunuhnya dan mengambil hartanya. Dibagi menjadi 5 itu dijadi seperti ghanimah karena dianggap murtad. Di antara penjelasan para ulama disebut oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar membawakan maksudnya karena dia menghalalkan perbuatan tersebut. Dia itu mengingkari pengharaman nikah sesama mahram. Dia mengingkari, makanya dia praktekkan. Karena dia mengingkari tersebut, maka Nabi suruh untuk membunuhnya karena dia bukan lagi ahlul kiblat. Faham? Ini contoh lawan daripada mengakui membenarkan adalah mengingkari jahat. Mengingkari hukum Islam yang sudah jelas diingkari. Taib. Yang kedua, di antara lawan dari mengakui membenarkan adalah al-imtina, menolak. Apa maksudnya menolak? Iltizam, yaitu iltizam maksudnya saya menganggap kalau iltizam itu saya mengakui ini saya wajib untuk melakukan hukum ini. Tapi kalau imtina, itu dia bilang ini hukum hanya berlaku pada orang lain, adapun bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Misalnya dia mengatakan salat wajib memang, tapi saya sudah mencapai hakikat, saya tidak perlu salat. Ini contoh dia yang tadi dia tidak mau, saya tidak wajib. Karena dia menganggap bahwasanya yang wajib hanya orang yang belum mencapai makrifat. Adapun saya sudah mencapai makrifat. Makrifat itu meripat. Sehingga dia masih sudah makrifat, saya tidak perlu salat. Kalau sama Nabi Muhammad SAW mana lebih makrifat? Rasulullah aja salat sampai pingsan tetap aja salat. Kalau sama Umar mana lebih makrifat? Umar saja lagi terluka parah masih pingin salat lagi. Mana yang makrifat? Ya. Jadi dia menganggap sudah dia tidak termasuk dia tidak terlazimkan oleh hukum ini karena dia keluar, karena dia punya kelebihan. Sama seperti di zaman Abu Bakar, sebagian orang tidak mau bayar zakat. Kata dia ayat itu berlaku ketika Muhammad masih hidup. Sekarang sudah tidak berlaku bagi kami. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, dianggap kafir oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya mendustakan seperti Jahmiyah, mendustakan seperti Ja'ad bin Dirham mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima, Allah tidak pernah bicara dengan Nabi Musa, wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila, Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Dia jelas menolak, mendustakan ayat. Ayat Allah bilang wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya, kata dia enggak ada. Allah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa, dia bilang enggak ada Allah bicara dengan Nabi Musa. Maka Ja'ad bin Dirham, ya, bosnya Jahmiyah atau gurunya Jahm bin Safwan dikafirkan karena dia menolak, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan oleh sebagian ahli bidah ketika baca ayat dia pingin kalau bisa saya pingin hapus ini ayat ini. Dia tidak pas ini ayat kok begini ya. Kayaknya dia pingin hapus. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mentakwil sifat. Berbeda dengan para pentakwil sifat. Para pentakwil sifat. Apalagi ada wajhun fil lugha, apalagi memang dalam secara bahasa ada kemungkinan. Mereka ini tidak mendustakan, mereka tidak mengingkari, mereka menerima, tetapi mereka takwil. Oleh karena sebab itu mereka tidak dikafirkan dan mereka masih dianggap ahlul kiblat, ya. Karena mereka membenarkan ayat-ayat Allah, tetapi mereka takwil, ya. Seperti mereka bilang ini adalah maknanya ini, ya. Mereka menolak sifat wajah, mereka menolak sifat-sifat Allah banyak, mereka takwil, ya. Karena mereka dalam bahasa ada menunjukkan hal demikian, ya. Maka ini tidak dikafirkan, tapi meskipun mereka terjerumus dalam bid'ah takwil, karena mereka tidak mengingkari. Beda dengan Ja'ad bin Dirham, dia mengingkari. Kata dia enggak ada begini, enggak ada. Ya, ini kalau mengingkari ayat maka kafir. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.